Oke, welcome back to this channel. Motoran santai part 9. Ini full version, coba jalan pintas menuju ke Cimamingkis Gunung Batu. Nah, ini sebelah kiri jalur normalnya, jadi lewat Joglo kota gitu ya. Nah, sebelah kanan itu lewat jalur pintas ya. So ini kita skip aja jalannya, kita sudah sampai di jembatan ya, Kali Jonggol nih. Jadi kita nyebrang jembatan, kita skip videonya sampai dengan kali jembatan ini ya. Intinya kita sudah nyebrang lah ya, karena ini full versionnya. Kalau kemarin kan hanya potongan-potongan aja. Nah, ini full versionnya dari start awal sampai dengan akhir menuju Cipamingkis ya. Ini kita baru mulai sudah disuguhin sama pemandangan yang keren banget. Tadi ada beberapa sawah ya kanan kiri. Ini kita masuk ke area pertemuan warga yang masih banyak pohon-pohon ya. Pohon pisang nih, kita lagi lihat pohon pisang, udah pohon kelapa ya. Nah, itu di depan lagi ada warga lokal, warga setempat, ibu-ibu. Aduh, hati-hati bu, jangan licin, ini rusak. Oke, mohon maaf ya, saya duluan ya bu ya, permisi. Oke, thanks. Kita lanjut lagi. Ini benar-benar jalur buat menikmati hidup ya. Hidup di mana nih? Hidup di motor yang pastinya gitu. Nah, ini sebagai teaser, nanti di depan kita ada sedikit apa ya, kejutan ya buat para subscriber. Jadi tunggu aja keseruan kita. Ini kita sudah masuk di daerah apa ya namanya ini ya. Ya belum jauh sih dari arah Cilengsi, Magelang, belum jauh. Karena ini posisinya masih di perkampungan warga juga. Masih banyak ya, cukup bagus lah ya secara kontur jalan, walaupun ada beberapa bagian tambal sulam. Dan ini mungkin saran kita sih better kalau memang mau ke arah jalur sini, mendingan tangki dipenuhin dulu deh bensinnya, karena sepanjang jalan ini untuk nyari pom bensin itu hampir nggak ada ya. Walaupun ada, mungkin warga sekitar aja yang jual bensin eceran gitu. Jadi prefer kalau memang mau lewat jalur ini, karena cukup panjang nih jalurnya, jadi ya perbekalan oke lah disediakan, kayak air minum, kemudian ya mungkin snack atau makanan kecil gitu boleh disediakan sendiri itu. Tapi kalau mau beli di sekitaran jalur ini juga monggo aja, silakan. Ada beberapa warung juga sebetulnya yang udah buka dan menyediakan kebutuhan dasar lah ya, kayak contoh air minum gitu. Tapi kalau memang mau bawa sendiri itu lebih oke sih, lebih bagus, karena kita bisa berhenti kapan aja untuk istirahat dan sekedar minum aja. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Ini kondisinya memang sepanjang jalan nggak selalu mulus ya. Beginilah kurang lebih kondisinya, ada tambal sulam, ada jalan yang bolong-bolong atau lubang-lubang ya itu. Jadi memang mungkin belum sempat diperbaiki ya. Berharap nanti dengan adanya video ini bisa dilihat sama pihak-pihak terkait ya, yang berhubungan dengan infrastruktur jalan. Nah, ini sebelah kiri tuh ya kita bisa bilang longsor juga tadi sebetulnya ya, walaupun nggak terlalu parah ya. Tapi ya mungkin balik lagi ke tadi ya, ini ada pihak-pihak terkait yang secara jobdesknya mungkin berhubungan sama infrastruktur jalan gitu. Karena ini sebetulnya kalau jalannya bagus gitu ya, bisa mengakomodir kendaraan-kendaraan yang paling tidak kendaraan pribadi lah ya, baik itu motor maupun mobil. Ini mungkin jalur ini juga akan sangat seru ya, dan banyak, dan dia bisa dibilang potensi wisatanya juga akan cukup rame gitu ya. Mungkin akan berdampak juga sama warga-warga sekitar gitu, kalau misalkan mereka mau buka-buka warung gitu ya, atau sekedar tempat nongkrong ngopi gitu ya. Jadi ya kita lihat aja nanti, mudah-mudahan ada sebuah progres ya dari pemerintahan atau pihak-pihak setempat yang berhubungan dengan infrastruktur jalan.
Oke, jadi ngalor ngidul ya ngomongnya. Kita ngobrol apa aja karena nih perjalanan jauh juga, jadi apa aja kita akan obrolin gitu. Nah, itu di video ini ada beberapa titik yang memang kita kasih tanda ya, di mana harus belok, di mana harus berubah arah dan sebagainya. Karena ini jalan cukup licin karena semalamnya agak hujan gerimis, jadi kita harus cukup ekstra hati-hati banget ya, karena kalau kita juga nggak fit, motornya nggak fit ya, atau mungkin bannya sudah gundul ya, nah itu harus dicek juga tuh secara rutin tekanan ban gitu ya, kondisi treadnya ban atau kembangannya ban itu mesti dicek, benar-benar dicek supaya kita juga berkendara itu safety gitu. Nah jadi balik lagi ke jalur ini, memang sebetulnya jalur ini kemarin sudah kita lewatin gitu ya, sudah sempat kita lewatin, cuma memang tidak full ya, tidak full, jadi hanya beberapa bagian-bagian aja, jadi kita potong-potong videonya kemarin. Nah kalau ini bisa kita kategorikan dari mulai kita masuk keluar Medlan Cilengsi, kemudian masuk salah satu perumahan juga di daerah Cilengsi. Nah ini setelah melewati jalan rusak yang kanan kirinya kebun sawit. Nah ini kita potong videonya dari situ. Nah, jadi untuk lebih jelasnya tinggal lihat aja di maps ya, karena screen capture mapsnya kita udah tampilin di pojok kiri layar. Nah ini untuk para pencinta jalur jalur permotoran ya, ini sih oke lah, udah cukup, cuma memang kalau bisa gitu. Jadi untuk lewat jalur ini sangat disarankan menggunakan motor-motor sport ya gitu. Jadi ya bukan berarti motor-motor lain otomatis pun nggak boleh ya, boleh aja gitu, cuma memang ya lihat aja kondisi jalannya tuh ya, masih ada tanah-tanah merah gitu, batu-batu gitu, jadi aspalnya hilang gitu ya, corannya hilang gitu ya, kombinasi dengan batu dan tanah merah. Jadi buat para pengguna motor matic ya cukup ekstra lah, effortnya harus lebih gitu ya, dari mulai kondisi badan sampai kondisi motornya. Jadi harus fit ya, benar-benar pastiin memang siap untuk riding lewat jalur ini. Oke, ini benar-benar puas banget lewat jalur ini sebetulnya, karena sepanjang jalan disuguhkan sama pemandangan yang cukup luar biasa indah gitu ya. Nah ini kita coba sekeliling, jadi memang keren banget gitu. Nah kanan kirinya masih pohon ya, asri, sejuk, apalagi kita riding pagi-pagi yang ya belum banyak orang lewat gitu ya, belum banyak orang beraktivitas segala macam, jalannya masih sepi gitu. Cuman ya itu tadi kita harus ekstra hati-hati, waspada, fokus ya, karena jalannya juga licin ya gitu. Nah, becek juga. Yang jelas pulang dari sini sih motor harus dicuci ya, harus dicuci. Kenapa? Karena tanah merah ya, lengket, kering kalau nggak dicuci langsung gitu. Ini kita lihat atas tuh ya, wah keren banget ya, pohon-pohonnya masih rindang banget ya. Nah ini awal mula kejutannya ya, jadi dari sini ada sedikit kejutan. Ya kenapa kameranya miring ya, ternyata saya terjatuh. Makanya dari awal tadi kita udah kasih teaser sedikit ya, akan ada kejutan. Tadi kita dibantu juga sama beberapa 2 orang rider juga ya, yang awalnya juga tadi ketemu di jalan ya, terus diajak riding bareng, akhirnya mau join gitu ya. Nah ini replaynya nih ya, buat yang suka berkendara, inget ya, fokus. Walaupun pemandangan bagus ya tetap fokus, harus melihat ke depan ya, karena saking terlenanya sama pemandangan
itu sampai lupa gitu ya, masuk ke tanah gitu ya, lupa bahwa kirinya udah terlalu mepet, jadi nggak sempet, karena memang harus berpikir cepat juga lah ya kalau lagi naik motor gitu. Jadi ya sudahlah gitu ya, karena sudah terlanjur juga masuk ke tanah ya, turun dari aspal. Dan ini kita coba cek lagi kondisi motor, sebetulnya nggak apa-apa ya, masih bisa jalan, cuman stangnya aja agak bengkok sedikit gitu. Jadi mungkin nanti sampai ke rumah masih bisa dilanjutin sih perjalanan, jadi nggak yang terlalu parah banget, karena posisinya juga itu lagi jalan pelan sih gitu. Oke, bismillah, kita lanjutin lagi perjalanan, kita coba nikmatin lagi jalur ini. Mudah-mudahan gak ada accident lagi ya gitu. Jadi ya namanya kecelakaan ya, kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Cuma memang tadi note-nya buat teman-teman ya, khususnya para bikers, fokus itu tetap nomor satu ya gitu. Walaupun kanan kiri memanjakan mata gitu ya, ada apa gitu, tetap kita harus fokus dalam mengendalikan sepeda motor gitu, supaya menghindari atau mengurangi resiko terjadinya kecelakaan gitu. Oke gengs, mohon dinikmati dulu ya suguhan video ini ya, dimana ini bener-bener memang keren banget, jalurnya enak banget buat riding sepeda motor. Kalau untuk mobil mungkin kita belum rekomendasi ya, terus terang saya juga masih agak belum terlalu yakin kalau mobil bisa tembus lewat jalur ini. Tapi ya sebetulnya ada juga sih mobil-mobil kayak angkutan barang gitu ya yang sudah lewat sini. Cuma memang kalau pas lagi ketemu atau papasan ya dari arah berlawanan, itu mungkin ada sedikit effort ya lah untuk mengendalikan mobil, jadi harus ngalah lah mungkin salah satu gitu ya. Nah ini jalurnya kurang lebih ya begitu asri, begitu rindang, begitu seru. Ini kita juga riding alhamdulillah ya, cuacanya cerah terang gitu ya, jadi matahari juga bersinar terang gitu kan, jadi ya cukup mendukung. Cuma memang semalamnya itu sempat turun hujan ya, saya juga nggak tahu di daerah sini kemarin atau semalam itu hujannya lebat sekali atau hanya gerimis aja gitu. Jadi akhirnya menyebabkan, kayaknya sih kalau dilihat dari efek tanah yang ada di jalan ya cukup lebat juga sih hujannya gitu. Nah ini kita sempat agak ragu, jadi ngecek Google Map dulu gitu ya, tapi akhirnya kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan karena kita udah yakin bahwa jalurnya memang benar yang ini. Karena kemarin ditunjukin sama riders yang memang notabene orang asli situ ya, jadi nggak perlu Google Maps juga kemarin gitu kan. Akhirnya pas kita mau coba lagi ya agak sedikit ragu lah gitu. Tapi so far kita follow Google Maps masih masih bisa sampai ke tujuan. Cuman not juga ya buat teman-teman riders bikers ya. Jadi kalau mau ke arah jalur ini pastiin dulu atau minimal di setting dulu ini mapsnya bisa dilihat secara offline, karena di beberapa spot jalur ini sempat kehilangan sinyal juga ya. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin nggak dapat 4G gitu, dapatnya cuma 3G gitu. Jadi secara kekuatan sinyal untuk mengarahkan kita ke tujuan itu khawatirnya terganggu. Nah jadi allow offline mode lah kalau bahasa Jawanya kan gitu ya. Jadi biar kita bisa tetap ditunjukin arah oleh Google Maps ini gitu kan, walaupun nggak dapet sinyal gitu. Nah ini preventif aja, kalau memang yakin bahwa provider internetnya cukup kencang di area sini ya mau aja silakan lanjutin. Jadi ini balik lagi ke jalur,
kita sudah mau sampai di tujuan. Ini sebenarnya kita mau ke arah Cipamingkis ya gitu, arahnya hampir sama dengan situ Rawagede kemarin gitu. Cuma memang yang berbeda adalah teman ridingnya gitu, karena selalu berbeda gitu ya dari yang kemarin. Kenapa berbeda ya, karena sesama bikers menurut saya sih ya sah-sah aja kalau join riding gitu kan, kenalan terus jadi teman gitu kan, apalagi sampai bikin konten bareng seperti ini gitu. Jadi nggak ada salahnya. Jadi kalau buat teman-teman nanti yang ketemu di jalan, telolet aja gitu ya, kasih klakson kalau memang mau riding bareng. Ayo dengan senang hati, saya terima tawaran untuk riding barengnya gitu. Apalagi kalau bisa ngonten bareng gitu, kolaborasi, itu lebih seru lagi. Siapa tahu saya juga diajak riding bareng, temu jalur-jalur lain gitu, atau mungkin bahkan ketemu tempat-tempat lain yang belum pernah saya singgahi gitu. Monggo silakan gitu. Jadi buat teman-teman bikers yang lain, kalau ketemu monggo di klakson lah supaya bisa saling silaturahmi. Oke, nah ini kita kasih tanda lagi di Google Maps-nya. Nah ini kita langsung belok ke kanan ya, mengarah ke situ arah Cipamingkis gitu. Nah jadi hati-hati terkecoh, makanya kalau bisa offline mode di GPS atau di kameranya diaktifin ya, supaya tidak salah jalan. Nah itu view untuk Gunung Batunya udah kelihatan gengs, jadi memang keren banget view dari sini. Dan ini udah lumayan banyak rumah makan gitu ya, jadi sudah friendly lah gitu ya, friendly to human gitu. Nah ini kita udah nyampe di tempat tujuan kita. Ini kalau nggak salah namanya Kidemang ya kafenya, dan ini pernah kita kunjungin juga. Oke, jadi itu dulu videonya. Mungkin itu aja. Thanks for watching gengs. See you in the next video. Bye.